Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fadil Sadin dari Universitas Muhammadiyah Palopo, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, dari kelas A24 semester 2. Saya akan mempersembahkan PPT di depan saya yang bertema Perkembangan Pribadi dan Sosial Individu dengan dosen pengampu Bapak Arman bin Anwar, SPD MPD. Jadi, apa itu bimbingan pribadi sosial? Bimbingan pribadi sosial merupakan suatu upaya untuk membantu individu dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi konflik-konflik dalam diri serta membantu membangun keterampilan dalam proses berinteraksi sosial dengan lingkungan dimanapun individu itu berada. 4 subpokok pembahasan. Yang pertama, konsep diri dan perkembangan identitas. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi dan sosial. 3. Teori psikoanalisis Erik Erikson dalam perkembangan sosial. 4. Perbedaan individu dalam aspek kepribadian dan interaksi sosial. Konsep pertama, konsep diri dan perkembangan identitas. Konsep diri merupakan gambaran keseluruhan aspek kepribadian individu berdasarkan pandangan, persepsi, pemikiran, perasaan, dan keyakinan individu terhadap dirinya sendiri. Erik Erikson menambahkan bahwa tugas perkembangan remaja yang paling penting adalah identitas diri. Pada masa remaja, mulai merasakan suatu perasaan tentang identitas diri, perasaan bahwa dirinya adalah manusia yang unik. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi dan sosial. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi sosial seseorang. Yang pertama adalah faktor lingkungan keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak memperoleh pendidikan di kehidupan sosial. Kedua ada lingkungan. Dengan lingkungan, pengenalan lingkungan, maka sejak dini anak sudah mengetahui bahwa dia memiliki lingkungan sosial yang luas, tidak hanya terdiri dari keluarga saja. Ketiga, ada faktor pengaruh pengalaman sosial awal. Pada pola ini, sikap perilaku cenderung menetap, maka hendaknya meletakkan dasar yang baik pada tahap awal perilaku sosial pada setiap anak. Yang terakhir ada kepribadian. Kepribadian atau personalitas bukanlah merupakan hal yang diwarisi, yang diperolehnya dari keturunan, tetapi personalitas adalah hasil resultan daripada proses interaksi sosial itu sendiri. Ketiga, teori psikoanalisis Erik Erikson dalam perkembangan sosial. Teori Erik Erikson menekankan pentingnya interaksi sosial dan tantangan psikososial yang dihadapi individu dalam setiap tahap perkembangan untuk mencapai perkembangan sosial yang sehat. Menurut teori psikoanalisis Erikson, kepribadian meningkat ketika seseorang mengalami tahap psikososial selama hidupnya. Perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam tahap perkembangan 8. Berikut adalah tahap-tahapan dalam psikologi perkembangan Erik Erikson. Yang pertama ada trust versus mistrust, yang kedua ada autonomy versus shame and doubt, yang ketiga ada initiative versus guilt, yang keempat ada industry versus inferiority, yang kelima ada identity versus role confusion, yang keenam ada intimidasi versus isolation, yang ketujuh ada generosity versus stagnation, yang ke-8 ada ego integrity versus despair. Berikutnya adalah perbedaan individu dalam aspek kepribadian dan interaksi sosial. Berdasarkan teori kepribadian, setiap orang memiliki karakteristik khusus dan unik. Setiap individu mengungkapkan karakteristik yang secara alami berbeda dengan kepribadian lain. Bagi sebagian besar individu introvert, interaksi sosial dapat menjadi melelahkan secara energi karena membutuhkan waktu pemulihan setelahnya. Individu introvert perlu mengalami kebutuhan diri mereka dan memahami batasan-batasan yang mereka miliki dalam interaksi sosial. Baik, kesimpulan dari PPT ini adalah perkembangan sosial merupakan pencapaian kemantapan dalam hubungan sosial. Dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyelesaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, melemburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dalam
dan bekerja sama untuk berkembang. Seseorang yang memiliki keterampilan hubungan sosial dapat membantu orang menjadi menarik, mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, kemajuan dalam karirnya, dan membangun hubungan dengan orang lain secara efektif. Baik, sekiranya sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.